Palembang. Saya Gracia Dona Cynthia dari SMA Saverio 1 Palembang. Saya Rika Aprianti dari SD Negeri 178 Palembang. Dan saya Desi Putri Pratiwi dari SD Negeri 121 Palembang. Pada kegiatan kali ini, kami dari kelompok 2 melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Desi. Selamat pagi Bu Dona. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ibu Dona apa kabar Bu? Puji Tuhan, saya juga baik dan sehat. Nanti kita akan melakukan proses coaching ya Bu ya? Iya. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Boleh sekali Bu Dona. Baiklah. Nanti pada saat coaching, antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah hadir secara penuh, lalu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci. Lalu saya juga akan mendengarkan bagaimana respon dan jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Jangan lupa juga Bu, disesuaikan juga dengan prinsip coaching, di mana antara coach dengan coachee itu ada hubungan kemitraan, kemudian di sana juga ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coachee. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit nih yang mau saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Bu. Oke, dalam kegiatan observasi ini, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Bu? Saya ingin Ibu bisa membantu saya mengembangkan kompetensi coaching Bu. 3 kompetensi coaching yaitu kehadiran secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati lebih spesifik Bu? Kalau untuk lebih spesifiknya Ibu, saya ingin kompetensi mendengarkan secara aktif dan dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, jadi lebih spesifik pada kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Oke, bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, yaitu 2 kompetensi tadi? Kalau menurut saya Bu, yang pertama tadi saya mau yang spesifik adalah mendengarkan secara aktif ya Bu. Menurut saya mendengarkan secara aktif itu saya bisa untuk tidak memberikan asumsi terhadap situasi coaching pada saat itu. Kemudian saya juga tidak memberikan label kepada diri coaching, dan saya juga bisa menahan diri saya untuk tidak mengaitkan dengan pengalaman pribadi saya terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Kemudian yang kedua kompetensinya yaitu untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah di sini saya berharap saya bisa menggunakan kata kunci yang didapat dari hasil saya mendengarkan coaching terhadap coaching saya. Kemudian saya juga bisa memberikan pertanyaan terbuka agar coaching bisa menggali dan menemukan sendiri apa yang menjadi solusi dari permasalahannya. Kemudian mungkin saya juga bisa mengajukan pertanyaan tersebut tentunya harus di situasi dan momen yang pas sehingga coaching tersebut sudah memang benar-benar siap untuk menjawabnya. Oke, jadi indikator penilaian yang mau kita amati tadi yang pertama mendengarkan aktif, Ibu ingin mendengarkan secara baik dan tidak berasumsi, tidak melabeli dan tidak mengasosiasi dengan pengalaman pribadi Ibu sendiri. Lalu juga Ibu ingin memberikan pertanyaan yang berbobot menggunakan kata kunci yang didapat dari mendengarkan, memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coaching dan juga mengajukan pertanyaannya di momen yang tepat ya Bu ya. Iya, benar sekali. Nah, jadi yang terakhir apa nih harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan
Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah Bu. Itu tadi yang jadi harapan Ibu. Semoga melalui proses coaching ini harapan Ibu juga bisa terwujud ya Bu ya. Silakan Ibu melakukan proses coachingnya. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Selamat pagi Bu Dona. Selamat pagi. Assalamualaikum Ibu Rika. Waalaikumsalam Ibu Desi. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu Desi gimana? Alhamdulillah baik juga Ibu Rika. Nah Ibu Rika, kemarin kita sudah WA-an ya, mau janjian ketemuan nih. Nah, kira-kira hari ini kita mau ngobrolin apa Ibu Rika? Ngomong untuk permasalahan murid di kelas Ibu Rika, Bu Desi. Oke, permasalahan di kelas Ibu Rika ya. Kira-kira permasalahan apa? Seperti ini Bu Desi, kan Bu Desi juga mengajar di fase C, dan itu yang di kelas yang sama dari kelas 5. Di mana murid Ibu Rika itu kan dia sudah berada di fase C, seharusnya anak tersebut sudah lancar membaca dan dikasih kata. Tetapi yang Ibu Rika dapatkan, murid yang belum lancar membaca dan dikasih kata. Jadi itu ya yang menjadi permasalahan Ibu Rika ya. Kira-kira Ibu Rika bisa merasakan dan melihat hal tersebut itu dari mana kira-kira? Pada kali ini kan kita baru masuk ajaran 2024-2025 ya Bu Desi ya. Pada kegiatan awalnya itu sebelum proses pembelajaran Ibu Rika melaksanakan dialogik awal, di mana dalam pembelajaran mapel bahasa Indonesia Ibu Rika memberikan semua murid di kelas 5 itu membuat kalimat. Di sana Ibu Rika mengetahui ada beberapa murid yang belum lancar membaca dan dikasih kata seperti itu. Jadi dari pengamatan Ibu seperti itu, jadi Ibu berkesimpulan seperti itu ya. Dari yang sudah Ibu alami, coba Ibu Rika kira-kira apa sih yang bisa atau yang menurut Ibu Rika bisa membantu dari permasalahan? Kira-kira ada nggak kira-kira apa yang harus Ibu Rika lakukan? Permasalahannya juga sama Bu Desi. Tahun kemarin Ibu Rika mengajar di kelas 4 pada fase B. Permasalahannya sama, yaitu ada juga murid yang tidak bisa atau belum lancar membaca dan dikasih kata Bu Desi. Jadi Ibu Rika itu ingin mengembangkan lebih lagi dari rencana yang telah Ibu Rika laksanakan di kelas 4 seperti itu Bu Desi. Kira-kira dari kelas 4 ya, karena itu bisa ya sekarang? Secara sempurna pasti belum ya Bu Desi ya, tetapi ada perkembangan di kelas 4 seperti itu. Nah di kelas 5 ini ada lagi timbul anak yang baru di kelas 5 kita dengan permasalahan yang sama. Oke, kira-kira pada saat itu waktu di kelas 4 Ibu Rika sudah melakukan apa saja Ibu? Nah, di sini juga Ibu Rika akan mengembangkan dari kegiatan yang dilakukan kelas 4 ya Bu Desi. Itu Ibu Rika akan memberikan waktu lebih itu tidak dengan mengurangi jam pada murid yang lain. Di sini kan Ibu Rika itu jam istirahatnya ada di Bu Desi, yaitu di jam pertama Ibu Rika akan memberikan istirahat yang sama kepada semua murid. Tetapi pada istirahat kedua, rencana Ibu Rika ya Bu Desi ya, pada istirahat kedua murid yang belum lancar membaca dan dikasih kata, Ibu Rika akan memberikan waktu, mereka tidak boleh beristirahat, tetapi Ibu Rika akan membimbing mereka, menuntun mereka untuk agar lebih lancar membaca dan dikasih kata. Yang kedua, Ibu Rika tidak akan bisa bekerja tanpa kolaborasi dengan orang tuanya seperti itu. Ibu Rika akan menemani orang tuanya dan berbicara kepada orang tuanya mengenai kekurangan pada anaknya seperti itu. Yang ketiga, pastinya ada orang tuanya itu pasti akan sibuk dalam pekerjaan. Di sini Ibu Rika akan meminta solusi kepada orang tuanya, memberikan bimbingan belajar kepada anaknya Bu Desi, sehingga pembelajaran yang dihadapi murid itu sama di kelas Ibu Rika, tanpa ada rasa saling menilai satu sama lain. Oke, jadi setelah Ibu Rika dari pengalaman Ibu Rika sendiri ya di kelas 4, jadi Ibu Rika mau mencoba di kelas 5 gitu ya, dengan treatment tambahan gitu ya Bu Rika ya. Oke, nah dari yang akan Ibu Rika lakukan tadi ya, rencana yang sudah Ibu Rika lakukan sedemikian rupa, bagaimana wujud tanggung jawab Ibu Rika ke depannya untuk permasalahan Ibu Rika ini? Tentang tanggung jawab
pasti besar ya Bu Desi ya. Nah di sini juga Ibu Rika tuh seharusnya itu bukan tugas Ibu Rika lagi, tetapi Ibu Rika merasa ada rasa tanggung jawab, itu tugas dua adalah menuntun muridnya seperti itu. Ibu Rika akan melakukan secara konsisten, tidak akan lelah sampai murid itu lancar membaca dan mengerjakan. Akan Ibu Rika atur waktu sesuai dengan Ibu Rika rencanakan tadi, dan Ibu Rika akan lihat dan Ibu Rika akan minta bantuan kepada murid yang lain untuk membina atau melihat temannya yang kurang membaca dan menulis. Dan Ibu Rika akan melakukan secara konsisten seperti itu. Oke, luar biasa ya. Jadi Bu Rika sekarang sudah tahu ya kira-kira tahapan selanjutnya setelah ini dari proses coaching kita ya. Ibu Rika sudah mengetahui kira-kira yang akan Ibu Rika lakukan selanjutnya apa begitu ya Bu ya? Iya Bu Desi. Oke, nah saya harap nanti setelah Ibu Rika menerapkan ya rencana-rencana yang sudah Ibu Rika rancang itu, nanti kita bisa berjumpa kembali ya Ibu Rika ya. Kemudian kita bisa ngobrol bagaimana hasil dari yang sudah Ibu Rika lakukan ya. Boleh ya Bu ya? Boleh. Oke, nanti kita atur waktu lagi ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Rika hari ini. Oke, selamat siang Bu Rika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Bu Desi. Halo, Bu Dina. Tadi Ibu sudah melakukan proses coaching ya Bu ya. Sudah. Bagaimana nih Bu? Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam coaching tadi. Sudahkah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah Bu Dona, tadi saya sudah melakukan proses coachingnya dengan lancar dan baik. Selamat ya Bu ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching tadi, ada sedikit pertanyaan Ibu dari saya yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama adalah apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching ini terkait dengan indikator penilaian yang sudah kita sepakati di awal tadi. Tadi Bu, selama coaching saya sudah melakukan setiap tahapan coaching dengan alur tirta, di antaranya menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian saya juga menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab pada diri coaching, kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahan. Oke, baik sekali Bu Desi, sudah berhasil ya Bu melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, tadi jadi saya juga mencatat Ibu tentang Ibu berhasil mengikuti alur tirtanya dengan menanyakan tujuan pada coaching, kemudian juga Ibu mengidentifikasikan permasalahan yang sedang dialami oleh coaching. Ibu juga memancing coaching untuk menemukan aksi atau rencana aksi yang akan dia lakukan dan bagaimana dia mempertanggungjawabkan rencananya. Lalu tadi saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu tadi sudah fokus dan hadir penuh dalam pembicaraan. Ibu juga sudah mendengarkan coaching secara aktif, tidak melebeli coaching dan juga tidak mengasosiasi dengan pengalaman Ibu sendiri. Ibu tadi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coaching. Luar biasa sekali Ibu ini. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses ya ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching yang berikutnya. Oh ya Bu, satu lagi. Kedepannya kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dari hasil observasi kita hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya, saya ingin lebih mendalami lagi Bu Dona terkait alur tirta dalam proses coaching sehingga coaching selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, baik Bu. Jadi Ibu kompetensi selanjutnya yang ingin Ibu kembangkan adalah lebih menebalkan lagi tentang alur tirta dalam melakukan proses coaching ya. Baik sekali Bu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa nih yang sudah Ibu dapatkan dari proses observasi ini? Dari proses observasi ini saya lebih memahami lagi Bu 3 kompetensi coaching dan cara menerapkannya. Saya juga akhirnya mengetahui nih apa saja yang menjadi kekuatan dan
Jadi bahan perbaikan atau yang perlu saya kembangkan nantinya ke depan. Oke, baiknya jadi itu yang Ibu dapatkan. Ibu dapat mengembangkan 3 kompetensi coaching, kemudian Ibu juga mendapatkan bagaimana menerapkan algoritma. Oke, nah ini Bu, hasil observasi kita tadi sudah saya catat di dalam form lembar supervisi akademik ini. Bisa Ibu dalami lagi, Ibu renungkan lagi hasilnya. Semoga Ibu bisa semakin baik lagi dalam melakukan proses coaching yang berikutnya ya Bu ya. Selamat Ibu Desi. Terima kasih sekali Bu Yona lagi. Pagi Bu Dona. Selamat pagi Bu Rika. Bu Rika apa kabar Bu? Baik, Ibu Dona gimana kabar hari ini? Baik juga Ibu. Bahagia Ibu Dona pada kali ini? Iya, bahagia karena bisa ketemu dengan Ibu. Kemudian kita akan melakukan observasi ya Bu. Terima kasih Bu Dona ya, kebahagiaan kegiatan ini. Ibu Dona kan akan melaksanakan kegiatan coaching pada kali ini. Sebelum melaksanakan kegiatan coaching, Ibu Rika akan melihat untuk yang Ibu amati yaitu mengenai kegiatan coaching pada kali ini, di mana Ibu Rika telah membuat robot penilaian sesuai dengan coaching yang akan Ibu gunakan pada kali ini. Di mana kegiatan coachingnya itu yang pertama yaitu apakah sesuai dengan alur tirta. Yang kedua yaitu kegiatan coaching tersebut akan Ibu Dona lakukan dengan 3 kompetensi coaching. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif, yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang umum. Selain itu kegiatan coaching juga Ibu Dona akan melakukan prinsip coaching, di mana 3 prinsip coaching itu yang akan digunakan yaitu mengenai kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ibu Dona akan melaksanakan coaching yang namanya sama-sama coachingnya. Sebelum melaksanakan coaching, bolehkah Ibu Dona memberikan pertanyaan kepada Ibu Dona pada kesempatan kali ini? Iya boleh Bu. Yang pertama Ibu Dona ya, Ibu Dona ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana dalam kompetensi tersebut. Oke, saya ingin dibantu untuk mengembangkan 3 kompetensi itu Bu. Yaitu yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berukur. Oke, berarti 3 kompetensinya mencakup semua ya Bu ya. Aktif, kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan secara aktif. Bagian mana yang nanti Ibu Dona inginkan untuk saya amati lebih spesifik? Ibu, saya ingin diamati lebih spesifik di 2 kompetensi ya Bu, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti 2 yang dikembangkan pada kegiatan coaching nanti. Bagaimana penilaian Ibu Dona terhadap apa yang akan kita kembangkan pada kegiatan tadi ini? Oke, baik Bu. Untuk yang pertama, kompetensi mendengarkan aktif, itu saya tidak ingin berasumsi terhadap situasi yang sedang dialami oleh coach saya, kemudian tidak melabeli diri coach, dan yang ketiga, saya juga ingin tidak mengasosiasi atau melibatkan pengalaman pribadi saya terhadap pengalaman dari coach. Oke, itu berarti mendengarkan aktif Ibu Dona ya, berarti 3 yang Ibu Dona lihat itu tidak berasumsi kepada diri coach, yang kedua tidak memberikan label, dan yang ketiga yaitu tidak mengaitkan dengan pengalaman pribadi Ibu Dona sebagai coach. Selain tadi ada 2 kan, itu yang pertama. Yang keduanya itu pertanyaan yang berbobot apa yang Ibu? Untuk yang pertanyaan berbobot itu saya ingin dapat menggunakan kata kunci yang saya dapatkan dari mendengarkan coaching. Kemudian saya juga berharap saya dapat memberikan pertanyaan yang terbuka yang membuat coaching itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Kemudian saya juga ingin dapat mengajukan pertanyaan itu di momen yang tepat, tidak terburu-buru dalam mengajukan pertanyaan, dan ditanyakan saat coaching sudah siap untuk memproses. Oke, berarti itu untuk pertanyaan berbobot 3 poin yang Ibu Dona kaitkan, itu menggunakan kata kunci yang didapat dari mendengarkan. Yang kedua, memberikan pertanyaan terbuka dari coaching permasalahannya. Yang ketiga itu mengajukan pertanyaan di waktu yang tepat. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, apa harapan Ibu Dona dari observasi yang akan kita lakukan
bersama ini. Ya Bu, dari observasi ini saya berharap saya dapat mengembangkan 3 kompetensi coaching tadi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta juga saya dapat melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, sehingga pada akhirnya yang saya coaching dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Oke, semoga apa yang kita harapkan bisa sesuai dengan kegiatan pada hari ini. Ya, Iya, Bu, amin. baiklah Bu Lena, terima kasih dari jawaban yang telah Ibu sampaikan. Semoga kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang kita sudah bicarakan di awal tadi. Iya. Silakan Ibu Dona melakukan proses coaching sesuai dengan janji yang telah dilakukan. Ya Bu Dona ya, baik Bu, terima kasih akhiri. Dan nanti kita akan jumpa kembali setelah proses coaching yang selesai. Oke, baik. Terima kasih waktunya Bu Dona. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo Ibu Dana, selamat pagi Bu. Halo Ibu Desi, selamat pagi. Tadi malam WA saya ya Bu ya, katanya pengen ketemu, pengen ngobrol-ngobrol gitu Bu ya. Iya Bu, saya WA Bu Dona semalam pengen ketemu nih sama Bu Dona. Terima kasih ya Bu ya. Hari ini Ibu Dona sudah meluangkan waktunya buat saya Ibu untuk ngobrol sama Bu Dona. Sama-sama Bu, saya juga senang ngobrol sama Ibu Desi karena udah lama juga diajak sama Bu Desi dan ngobrol-ngobrol. Nah Ibu mau ngobrol tentang apa nih Bu hari ini? Saya Bu punya permasalahan di kelas ya. Ada salah satu siswa saya ya yang agak sedikit berbeda dibandingkan teman-temannya yang lain Bu. Saya perhatikan ini anak kayaknya kalau hadir di sekolah itu hanya ada tubuhnya aja Bu. Tapi kayak dari semangatnya kayak nggak ada. Jadi kalau disuruh apa kayaknya nggak pas ya. Oke, jadi Ibu ada permasalahan di mana ada satu siswa Ibu itu di kelas yang sedikit berbeda ya Bu ya. Jadi hadir itu kalau Ibu bilang tadi hanya ada tubuhnya ya, semangatnya nggak ada. Oke Bu, nah tujuan dan harapan Ibu setelah coaching ini apa Bu? Setelah coaching ini harapannya saya juga solusinya Ibu. Saya siswa saya ini bisa jauh lebih baik lagi ke depannya. Motivasi belajarnya itu muncul gitu loh. Jadi ketika dia datang ke sekolah dia dengan banyak bahagia, senang. Memang dari diri memang pengen belajar gitu. Oke, jadi tujuan dan harapan Ibu setelah coaching ini adalah Ibu mendapatkan solusi, kemudian siswa Ibu itu jauh lebih baik motivasinya dan motivasi belajarnya juga, jadi lebih senang datang ke sekolah karena itu pengen belajar gitu Bu ya. Oke, baik Bu. Nah, kalau kita skalakan Ibu mengenai motivasi siswa tersebut, jika diskalakan dari 1 sampai 10, motivasi belajar siswa tersebut saat ini berada di skala berapa Ibu? Kayaknya masih rendah sekali ya. Mungkin di skala antara 2 atau 3 gitu. Oke, 2 atau 3 ya Bu ya. Jadi 2 atau 3 itu termasuk rendah ya Bu? Iya. Nah, harapan Ibu siswa tersebut tuh punya motivasi pada skala berapa ya Bu? Mungkin minimal ya 7 atau 8 begitu. Oke, 7 atau 8. Bisa Ibu ceritakan Bu kriteria 7 atau 8 yang Ibu harapkan itu yang seperti apa pada anak tersebut? Mungkin yang saya lihat nantinya ini anak bisa ketika dia hadir di sekolah, dia bahagia, dia menunjukkan motivasi semangatnya, ya. Kemudian dia bisa aktif dalam belajar, dia juga setiap tugas-tugas yang diberikan baik itu di sekolah maupun di rumah bisa dikerjakan dengan baik, tuntas diselesaikan. Oke, jadi kriteria 7 itu menurut Ibu ketika dia hadir di sekolah dengan bahagia dan memiliki motivasi, semangat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas-tugas dan tuntas itu ya. Oke, untuk mewujudkannya Ibu, kira-kira Ibu sudah punya rencana nggak apa yang akan dilakukan supaya motivasinya itu menjadi bisa? Mungkin untuk agar sesuai bisa mencapai yang saya harapkan,
bisa bertanya langsung dulu ya, Bu, ya. Pertama-tama ke anaknya. Kenapa kira-kira motivasi belajarnya kayaknya rendah sekali gitu ya? Kenapa ini kurang bersemangat? Nah, setelah saya mengetahui jawaban dari sana ini, mungkin saya juga bisa melibatkan orang tuanya ya, Bu. Mungkin saya akan menghubungi orang tuanya menanyakan apakah anak ini bagaimana kalau di rumah, kemudian bagaimana ketika dia mau sekolah, bagaimana saat kondisi dia dari rumah dan ke sekolah gitu. Kemudian yang pastinya saya juga akan meminta bantuan kepada orang tuanya ya, agar dia bisa bekerja sama, berkolaborasi agar si anak ini bisa termotivasi, semangat belajarnya, kemudian bisa membantu jika ada hal-hal yang perlu dipersiapkan atau menyelesaikan tugas sekolah. Oke, jadi bagus sekali ya rencana dari Bu Desi tadi dengan mengajak langsung siswanya, bertanya langsung kepada siswanya untuk mengetahui kira-kira apa yang menyebabkan motivasi dia itu rendah gitu ya. Lalu ibu juga yang melibatkan orang tua dan menanyakan bagaimana keadaan siswa tersebut di rumah, kondisi dia di rumah, dan juga meminta bantuan orang tua untuk sama-sama saling membantu ya Bu ya. Oke Bu, dalam tadi rencana aksi yang sudah dipikirkan oleh Ibu, kira-kira Ibu bisa punya pandangan nggak? Kira-kira ada hambatan apa yang mungkin bisa Ibu alami ke depannya dalam melaksanakan aksi tersebut? Hambatannya mungkin yang pertama, kalau pertama-tama mungkin si anak sih malu-malu mungkin ya, mungkin belum bisa mengutarakannya, tapi mungkin seiring berjalan waktu kalau saya konsisten ibu ya, saya pikir mendekati si anak, bertanya, kemudian tidak langsung gitu ya, kemudian mencari kondisi-kondisi yang merasa nyaman gitu ya, mungkin saya bisa melakukannya. Kalau hambatannya kedua mungkin saya pikir ya tadi orang tua ya, itu namanya orang tua kalau sekitar pandang mungkin ada orang tua yang mau bekerja sama, ada yang enggak, tapi ini saya belum coba sih, saya harusnya bisa sih bekerjasama. Oke, jadi hambatannya tadi gimana cara membuat anak tersebut menjadi merasa lebih nyaman gitu ya, dan Ibu secara konsisten melakukannya. Lalu di hambatan orang tua tadi, kekhawatiran Ibu bahwa takutnya nanti orang tuanya itu sebenarnya diajak bekerja sama ya. Jadi apa nih strategi Ibu supaya anak Ibu tersebut tidak malu-malu dan juga orang tuanya itu mau diajak bekerja sama? Apa strategi? Nanti saya akan melakukan pendekatan. Jadi si anak ini mungkin nggak langsung bertanya ya, kenapa kamu nggak semangat kayak gitu ya, tapi kita dari sehari-harinya kita lihat ada kondisi-kondisi tertentu, mungkin kita memposisikan diri kita sebagai teman ya, biar kepada anak ini biar dia mau gitu ya, leluasa untuk bercerita kepada kita. Kemudian mencoba tadi menghubungi orang tuanya tadi, bisa menghubungi via WA, mungkin kalau chat mungkin nggak dibaca, mungkin saya bisa langsung telepon, atau kalau nggak direspon mungkin saya bisa langsung rumahnya gitu untuk bertanya. Oke, jadi strategi Ibu tadi supaya anaknya jadi tidak malu lagi melakukan pendekatan ya, pendekatan dan tidak bisa langsung hari itu juga itu mungkin merasa nyaman dengan kita ya. Jadi Ibu memposisikan diri sebagai teman, kemudian mencoba menghubungi orang tua via WA, chat atau telepon. Kalau misalnya itu juga belum berhasil, Ibu melakukan kegiatan kunjungan ya Bu ya. Oke Bu, untuk rencana tersebut, kapan nih kira-kira Ibu mau mengajak siswa tersebut mengobrol, dan kapan Ibu mau menghubungi orang tuanya? Saya rasa harus secepatnya ya, segera ditangani. Mungkin bisa mulai besok langsung saya terapkan, mungkin bisa. Oke, besok ya Bu ya. Oke, besok Ibu caranya langsung menemui anaknya dan melakukan menghubungi orang tuanya. Oke, jadi misalnya ini sudah selesai, bagaimana bentuk komitmen Ibu terhadap rencana ini? Setelah melakukan rencana aksi nanti, saya harus berhasil ya Bu ya, ada memberikan efek yang mencapai harapan yang saya inginkan. Dan namun
tidak terlepas dari setelah berhasil ya Bu, saya akan terus Ibu memantau gitu ya Bu ya. Bagaimana programnya kan anak-anak ya Bu, kadang-kadang naik turun gitu ya Bu ya. Jadi saya akan terus memantau ini anak kemudian tetap terus menghubungi orang tuanya gitu ya, supaya tidak sebatas sementara saja hasilnya, tapi bisa terus. Oke, baik Bu. Jadi untuk komitmen Ibu adalah melakukan pemantauan ya secara berkelanjutan dan terus berkomunikasi dengan orang tuanya. Sangat baik sekali Bu, tadi rencana-rencana dari Ibu tadi tentang terkait permasalahan motivasi siswa itu. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu setelah sesi coaching ini? Jadi saya merasa lega sekali ya Bu ya. Tadi saya kebingungan, setelah ngobrol sama Bu Dona ternyata saya kayak bisa melakukan apa yang sudah saya rencanakan. Saya harusnya kedepannya saya bisa sih Bu melaksanakan dengan sukses ya Bu ya. Doain ya Bu ya. Amin Bu. Saya juga selalu mendoakan dan saya juga tidak sabar mendengar bagaimana Ibu dalam merencanakan aksinya, kemudian bagaimana motivasi siswanya setelah Ibu coba untuk melakukan pendekatan dan komunikasi dengan orang tuanya. Mungkin dengan waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya, asli tidak lebih lanjutnya lagi. Ya, terima kasih Bu Desi. Terima kasih atas kembali ya Bu Dona. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Selamat siang Bu Dona. Selamat siang Ibu Rika. Ibu Dona sudah melaksanakan kegiatan coaching ya pada kali ini ya. Iya Bu. Iya. Selamat ya Bu Dona ya. Nah, bagaimana Bu Dona dari hasil proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Iya Bu, puji Tuhan tadi berjalan dengan baik dan lancar Bu. Saya sudah agak lega ini. Oke. Nah, dari kegiatan coaching yang Ibu Dona lakukan bersama coachingnya, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching yang terkait indikator pencapaian yang kita bicarakan pada awal sebelum kegiatan coaching? Oke Bu, tadi selama coaching itu saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan dari coaching tersebut, kemudian menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab dari coaching. Kemudian saya juga berusaha menggali potensi dari coaching tersebut sehingga ia dapat menemukan penyelesaian dari permasalahannya sendiri. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan tersebut. Kegiatan coaching yang Ibu Dona lakukan tadi sudah Ibu Dona amati, di mana Ibu Dona sudah berhasil dalam melakukan proses coaching, di mana sudah sesuai coaching yang Ibu Dona lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan pada si coaching. Yang kedua itu Ibu Dona mengidentifikasi coachingnya pada permasalahan yang sedang dihadapinya pada kegiatan coaching kali ini, yaitu selanjutnya Ibu Dona telah menanyakan rencana aksi apa yang akan dilakukan dari permasalahan si coaching tersebut, dan yang keempat tanggung jawab dari rencana yang akan dilakukan coachingnya. Dan kegiatan coaching itu juga Ibu Dona sudah Ibu amati sudah menerapkan 3 kompetensi coaching, yaitu mendengarkan secara penuh, yang kedua yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, yang ketiga yaitu mendengarkan secara aktif. Dan Ibu Dona ya, apa lagi sih yang Ibu Dona ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching pada kali ini? Ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami lagi dan mengembangkan lagi pemahaman saya tentang alur tirta dalam proses melakukan coaching supaya coaching saya yang selanjutnya itu menjadi lebih baik Bu. Luar biasa coaching yang dilakukan oleh Ibu. Nah Ibu, hasil observasi kita tadi sudah saya catat di lembar observasi. Ada Bu ya, kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Dan apa yang Ibu Dona inginkan dari proses observasi kali ini yang Ibu Dona dapatkan dari hasil observasi kegiatan coaching kali ini? Ya Bu, dari proses observasi ini saya jadi lebih memahami 3 kompetensi coaching dan cara menerapkannya, juga menerapkannya itu sesuai dengan alur tirta, serta dari form lembar supervisi akademik itu saya bisa melihat kekuatan dan kelemahan saya yang perlu saya kembangkan lagi.
Kabar Ibu Desi bagaimana? Alhamdulillah Ibu, saya juga sehat. Nah Ibu Rika hari ini akan melakukan proses coaching ya hari ini ya? Iya Ibu Desi. Nah, oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan kita obrolkan terlebih dahulu, boleh Ibu Rika? Boleh Bu Desi, siap. Nanti pada saat coaching Ibu Rika untuk coach dan coaching akan saya amati langsung ya, dan saya juga akan menilai berdasarkan rubrik penilaian coaching. Nah kemudian apakah yang sudah Ibu Rika lakukan nanti sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian apakah Ibu juga sudah melakukan semuanya sesuai dengan 3 kompetensi coaching, diantaranya hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan dapat mengajukan pertanyaan secara berbobot ya. Nah kemudian Ibu, saya juga berharap nanti pada saat proses coaching akan nampak prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga dapat memaksimalkan potensi. Nah mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu Rika, boleh Ibu Rika? Oke, kalau boleh, yang pertama saya mau bertanya Ibu Rika, kira-kira kompetensi apa ya Bu yang ingin Ibu Rika kembangkan dalam proses coaching kita hari ini? Baik Ibu Desi. Pada hari ini Ibu Rika akan melaksanakan coaching, di mana Ibu Rika sebagai coach dan nanti ada rekan sejawat Ibu Rika sebagai coachingnya. Di sini yang akan Ibu Rika kembangkan yaitu 3 kompetensi. Yang pertama yaitu kehadiran penuh psikoji, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 ya Ibu Rika ya, ada 3 kompetensi, diantaranya kehadiran secara penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan Ibu Rika bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Ibu ya. Nah di antara ketiga ini Ibu, kira-kira adakah yang lebih spesifik yang ingin Ibu Rika kembangkan gitu ya dalam melakukan observasi ini? Pada kegiatan coaching kali ini, yang lebih spesifik yang akan Ibu Rika tekankan yaitu 2 Ibu Desi. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif, dan yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching untuk kegiatan coaching yang akan dilaksanakan. Oke, kira-kira bagaimana ini penilaian Ibu Rika terhadap apa yang akan kita kembangkan pada saat proses ini? Dimana tadi setelah Ibu Rika bicara sama Ibu Desi, yang pertama itu mendengarkan dengan aktif. Yang akan Ibu Rika lakukan yaitu yang pertama tidak berasumsi pada situasi atau permasalahan coaching yang sedang dialaminya. Yang kedua yaitu tidak memberikan label pada diri coaching tersebut. Dan yang ketiga tidak mengaitkan dengan pengalaman pribadi dari coach itu sendiri. Yang kedua yaitu mengenai pertanyaan yang berbobot. Di sini Ibu Rika akan menggunakan kata kunci yang didapat dari mendengarkan coaching tersebut. Yang kedua itu memberikan pertanyaan terbuka yang membuat coaching mengalami dan menemukan atas solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi pada kegiatan coaching kali ini. Dan selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan di waktu yang tepat, tidak terburu-buru, dan memberikan pertanyaan dan ditanyakan di waktu coaching sudah siap memprosesnya. Jadi ada buat tadi yaitu ya penilaian yang sudah Ibu Rika sampaikan tadi. Kira-kira itu indikator tercapaian yang ingin Ibu dapatkan itu apa itu? Nah, indikator yang ingin Ibu Rika capai atau harapan yang akan Ibu Rika lakukan yaitu yang pertama harapan Ibu Rika mengembangkan 3 kompetensi dalam coaching tersebut Ibu Desi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot pada kegiatan coaching dengan menggunakan alur cerita, sehingga kegiatan pada coaching itu akhirnya coach itu sendiri yang memberikan permasalahan dan coach itu sendiri yang akan mencari solusi dari permasalahannya tersebut. Oke, bagus sekali ya. Nah, jadi indikator tercapaian tadi adalah pada saat coaching bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahannya ya. Oke, Bu, baik. Terima kasih Bu atas jawaban-jawaban yang luar biasa sudah Ibu Rika utarakan tadi. Silakan setelah ini Ibu Rika bisa melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti pada saat Ibu Rika melakukan coaching, saya juga akan menilai ya Ibu, akan mengobservasi apa-apa yang sudah terjadi pada proses coaching. Nah, nanti kita akan ngobrol kembali Bu ya setelah Ibu melakukan coaching. Siap Ibu kalau kita ngobrol-ngobrol kembali? Siap Ibu, dengan senang hati.
mau jumpa dengan Iya, terima kasih sekali Ibu Rita. Oke, kita jumpa kembali ya Ibu setelah proses coaching. Selamat pagi Ibu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dona. Selamat pagi Bu Rita, terima kasih loh Ibu Rita sudah menyempatkan waktunya. Ibu mau saya udah WA Ibu ya, pengen ngobrol-ngobrol nih Bu sama Ibu Rita. Iya, terima kasih juga. Ya, alhamdulillah kita bisa bersama-sama pada kegiatan kali ini ya, namanya apa yang ingin dibicarakan pada kegiatan. Iya, saya itu lagi kayak bingung gitu Bu. Karena kenapa ya belakangan hari ini tuh siswa saya di kelas itu di kelas 11 kelas 1 2 itu dia tuh kayak pasif gitu Bu. Setiap saya coba kasih pertanyaan itu nggak ada yang mau menjawab Bu. Lalu kalau saya berikan soal, terus mereka saya suruh maju untuk mengajarkan ke depan itu harus dirujuk dulu Bu. Terus mereka itu juga mengerjakan tugas yang seadanya sehingga akhirnya yang nilainya tidak kurang maksimal Bu, kurang baik gitu. Jadi dari permasalahan yang di dalam kelas proses pembelajaran, apa yang Ibu ingin katakan? Oke Bu, saya tuh berharapnya tuh anak kelas saya itu suasana kelasnya itu jadi lebih hidup gitu Bu, lebih aktif. Jadi saya tuh merasa nggak capek gitu Bu kalau harus ngajarin mereka terus. Kalau mereka aktif kan kita jadi lebih semangat Bu, dalam pembelajaran juga seperti itu. Dari kegiatan proses pembelajaran tadi, Ibu Dona melihat siswa Ibu Dona itu pasif dalam kegiatan pembelajarannya. Dari kegiatan yang mana Ibu Dona lihat siswa Ibu Dona itu pasif pada proses pembelajaran? Iya, jadi kegiatan pembelajaran saya itu memang saya itu lebih seringnya itu direct instruction Bu. Jadi saya berikan materi, rumus, lalu latihan soal kayak gitu. Karena yang bisa saya suruh maju ke depan gitu. Sehingga yang aktif itu hanya beberapa saja dan lebih banyak yang pasif. Menunggu tentunya yang bisa jawab kayak gitu. Kira-kira jika Ibu kita tentangkan dari 1 sampai 10, permasalahan Ibu Dona ini berada di level berapa? Nah kalau keaktifannya itu ya kalau 1 itu paling rendah, kemudian saya ini saya rasa sekarang ini ada di posisi 4. Iya pasif 4. Harapan Ibu Dona sebagai guru untuk proses pembelajaran selanjutnya itu berapa? Ya saya pengennya Bu anak-anak itu paling enggak 7 lah Bu, 7 atau 8 gitu. Mendapatkan aktifan 7 sampai 8, kriteria bagaimana yang ingin Ibu Dona lihat? Oke Bu, mungkin kriteria di angka 7 itu anak-anak itu ada inisiatif Bu untuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Terus mereka mau kalau diajak berdiskusi, lalu mau diajak berkegiatan, mengerjakan soal dan lain-lain. Untuk mendapatkan 7 tersebut, Ibu Dona pasti akan membuat rencana terhadap nilai tersebut sehingga mendapatkan sesuai interval yang Ibu Dona inginkan. Apa yang akan Ibu Dona lakukan sehingga muridnya itu aktif dalam kegiatan pembelajaran. Iya Bu, mungkin saya akan coba ya kayak media-media yang lebih menarik ya Bu ya. Soalnya sama ini kalau saya itu mungkin nggak update lagi media-media sekarang ya. Jadi saya ingin mencoba bikin di poin-poinnya supaya lebih menarik minat mereka. Lalu di kegiatan pembelajaran juga Bu mungkin bisa apa ya kegiatan aktif Bu. Kalau di part fisika itu kan kayaknya anak-anak tuh lebih bersemangat kalau diajak ke laboratorium dan melakukan praktikum. Atau mungkin ini Bu ya kalau misalnya di kelas itu pakai laboratorium virtual gitu Bu, jadi lebih menarik itu sih baru gambaran sedikit tentang rencana saya. Kalau itu sudah rencana yang Ibu Dona inginkan ya, pasti itu ada kendalanya ya Bu Dona. Kira-kira kendala apa sih yang Ibu Dona hadapi untuk muridnya itu jadi kelihatan aktif pada proses pembelajaran? Apa kendalanya? Sebenarnya kendalanya itu kalau untuk melakukan praktikum itu Bu, persiapannya itu loh Bu, yang
dalam kegiatan ini kita akan bicarakan di kemudian hari atau di pertemuan berikutnya apakah sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sesuai komitmennya kan, komitmen apa yang kita tunggu untuk kegiatan hasilnya sesuai dengan penilaian nanti berkaitan juga penilaian dari sebelumnya kita lakukan dan sesuai yang kita lakukan pada kegiatan lainnya. Semoga saya bisa langsung melaksanakannya di pembelajaran supaya bisa melihat bagaimana aktifan siswa saya setelah saya coba pakai praktik ini akan meningkat atau tidak. Nanti saya kabarin Bu Rika lagi deh gimana hasilnya. Nanti saya akan mengikut Rika lagi ya Bu ya. Nanti saya coba hubungi lagi WA kapan Ibu ada waktu lagi. Nanti saya akan ceritakan bagaimana hasilnya. Terima kasih. Sama-sama Ibu Rika tunggu waktunya Bu Dona ya. Jadi saya tidak sabar dengan melihat hasil dari kegiatan pos pembelajaran yang telah dilakukan. Ibu Rika tunggu kabar dari Ibu Dona. Terima kasih pada kegiatan hari ini Bu Dona. Selalu sehat. Terima kasih Bu Rika juga. Semoga selalu sehat ya Bu ya. Terima kasih. Bu Rika, Salam Ibu Desi. kita ketemu lagi ya Bu Rika ya di sesi kali ini ada sedikit berbeda ya Ibu ya. Kalau tadi sebelum melakukan coaching, nah saat ini kita sudah melakukan coaching. Nah bagaimana kira-kira Ibu tadi dari proses coaching yang sudah Bu Rika lakukan, menurut Bu Rika sudah berjalan baik kah atau sudah lancar kah? Alhamdulillah dari kegiatan coaching yang Ibu Rika laksanakan tadi Ibu Desi, kegiatannya itu berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu Rika ya. Nah setelah melakukan observasi bersama coaching, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu ya yang akan saya ajukan kepada Ibu Rika. Nah yang pertama Ibu, kira-kira apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaian? Ibu Desi, pada saat pelaksanaan coaching tadi, pada selama kegiatan coaching yang telah Ibu Rika lakukan bersama coaching, di mana kegiatannya itu sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan dari kegiatan coaching tersebut, yang kedua mengidentifikasi dari permasalahan coachingnya, yang ketiga yaitu merencanakan aksi apa yang akan dilakukan dari permasalahan coaching itu, yang keempat tanggung jawab apa yang akan dilakukan atau dilaksanakan coaching dari permasalahannya. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan pada kegiatan coaching kali ini. Oke baik ya, jadi Bu Rika sudah berhasil ya Bu ya melakukan proses coaching pada hari ini. Nah Bu Rika tadi sudah berhasil sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya. Ibu Rika sudah menanyakan tujuan ya tujuan dari proses coaching. Kemudian Ibu Rika juga sudah mengidentifikasi ya permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian Ibu Rika juga mengarahkan coaching sehingga coaching bisa menemukan rencana aksi apa kira-kira yang tepat dan tanggung jawab coaching terhadap rencana aksi yang diambil. Kemudian tadi saya amati juga Ibu Rika juga sudah menunjukkan tiga kompetensi Ibu Rika harapkan tadi Ibu Rika sudah hadir secara penuh. Kemudian Ibu Rika tadi juga sudah mendengarkan secara aktif apa-apa yang dipertanyakan yang dihadapi oleh coaching, dan Ibu Rika juga sudah memberikan pertanyaan terbobot dalam proses coaching tadi. Nah luar biasa sekali ya Ibu Rika ya. Nah kira-kira Ibu Rika dari proses coaching ini Ibu Rika, saya mau tahu nih kira-kira kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching kita hari ini. Setelah pelaksanaan coaching pada kali ini, kompetensi yang ingin Ibu Rika kembangkan yaitu Ibu Rika ingin mendalami dan memahami lagi tentang alur tirta sehingga coaching selanjutnya akan menjadi lebih baik lagi. Ya. Nah, jadi Ibu akan mendalami lagi ya lebih jauh lagi terkait alur tirta supaya ketika Ibu melakukan proses coaching selanjutnya Ibu bisa lebih baik lagi ya Bu dari hari ini. Nah, dari kegiatan observasi ini Ibu, hasil observasi ini sudah saya catat ya Ibu di dalam form lembar supervisi akademik ini ya Bu ya. Nah Ibu Rika, kira-kira Bu apa sih yang Ibu dapat dari proses observasi hari ini Bu?
kegiatan pusat pasti pada kali ini yang Ibu pahami yaitu mengenai 3 kompetensi coaching dan cara menerapkannya, serta kekuatan dan kelemahan yang perlu kita kembangkan lagi ke depannya untuk kegiatan coaching bersama rekan sejawat dan kepada hal yang lainnya. Oke, bagus ya, Bu, ya, bagus sekali kegiatan hari ini. Terima kasih sekali ya, Bu, untuk sesi tanya jawab pada kegiatan setelah observasi ini ya, Bu, ya, dalam menggunakan proses coaching yang berbeda. Nah, Ibu, kedepannya saya diharap Ibu bisa lebih baik lagi ya, Bu, ya, seperti apa yang Ibu harapkan. Oke, terima kasih Bu Rika atas kesempatannya. Saya sudah bisa bersama Bu Rika hari ini ngobrol-ngobrol. Nanti kapan-kapan kita jumpa kembali ya, Bu.